Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah ramai ini pagi hari Sabtu yang cerah ini ya. Teman-teman, selamat pagi, selamat datang di seri AJV, seri diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jurnalis Video Indonesia. Saya Ike yang akan menemani teman-teman semua berdiskusi dan semua narasumber sudah siap untuk sharing ya, mungkin pengetahuan, pengalaman, pandangan ya ke depan tentang topik bahasan kita kali ini adalah kemerdekaan dalam jurnalisme dalam prakteknya di Indonesia, antara praktek dan tantangan begitu ya. Nah, mungkin untuk yang baru bergabung, seri diskusi strategis ini merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh AJV dan insya Allah kita ingin menyelenggarakannya secara konsisten minimal setiap bulan dengan berbagai bahasan yang berbeda, yang variatif. Namun tentu saja harapan kita semua adalah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan jurnalisme di Indonesia begitu ya. Nah, kali ini merupakan seri yang kedua untuk penyelenggaraan diskusi strategis AJV ini. Jadi kita sudah mulai bulan lalu dengan pembahasan mengenai bulan lalu tuh kita berselancar antara tantangan jurnalis video ya dalam dinamika informasi teknologi. Nah, kali ini kita melihat dari sisi yang saya pikir mungkin justru sangat fundamental ya, yaitu mengenai kemerdekaan dalam melaksanakan aktivitas jurnalisme. Nah, terima kasih kepada yang sudah bergabung. Saya melihat sangat positif sekali tanggapannya dari teman-teman yang bergabung di sini, hampir dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yang juga meliputi teman-teman yang bekerja di organisasi media ataupun teman-teman yang secara individual memiliki ketertarikan dan bahkan dari kalangan akademisi dan juga mahasiswa ya, dosen dan mahasiswa. Terima kasih semuanya. Juga sudah bergabung dengan bersama kita adalah para narasumber semua ya. Saya sapa dulu ini. Selamat pagi Mas Manan. Halo Mas Manan. Halo, selamat pagi Mbak Ike. Sorry Selamat masih pagi. di mute barusan. Oh, masih di mute. Sekarang kita jangan bungkam. Kita buka mulutnya, buka pikirannya, boleh berdeka, boleh bersuara. Mas Manan, terima kasih kesempatannya. Nanti kita sharing ya bersama-sama dari pandangan Mas Manan dan juga Aji. Ada juga Mas Jody yang sudah bergabung dari Ikatan Wartawan Online. Mas Jody, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ike, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat pagi kawan-kawan semua ya. Rame ya hari Sabtu berburu ilmu nih. Yeah. Oke, ada juga Pak Ketum Mas Syaifur sudah bergabung bersama kita kah? Ya, sudah bergabung ini. Ya, waduh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waduh, selamat pagi Pak Ketum. Sudah fresh dan ganteng. Siap sharing ya sama kita. Dan Mbak Nur Hasanah dari kalangan akademisi nih. Mbak Nur, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ike, selamat pagi teman-teman semua. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya semua. Oke, nampaknya sudah lengkap para peserta semua, demikian juga para pemberi materi sudah ready ya semuanya. Kita mulai saja. Mungkin kesempatan pertama saya ingin berikan kepada Mas Manan ya dari Aji. Nah, saya sangat respect dengan Mas Manan dan Aji yang menggawangi keberadaan organisasi ini dan bahkan
sampai sekarang mungkin saya perlu sampaikan bahwa AJI merupakan salah satu organisasi jurnalis yang sampai saat ini masih memegang secara teguh prinsip dan idealismenya dalam profesionalisme praktek jurnalis di Indonesia. Nah, mungkin kesempatan pertama saya ingin berikan kepada Mas Manan untuk menyampaikan pandangannya dari AJI. Barangkali juga akan menarik apabila ada kasus-kasus atau bedah kasus yang bisa kita bahas bersama. Mungkin juga agak berkaitan dengan tren ya atau fenomena yang sedang kita lihat lagi hangat nih terjadi, di mana ada media konvensional begitu ya yang mungkin merasa agak sedikit terusik dengan demokratisasi informasi yang telah terjadi saat ini, yang di satu sisi kita ingin merdeka, tapi di sisi lain nampaknya ada sebagian orang yang ingin menguasai untuk kelompok tertentu gitu. Nah, ini satu hal yang menarik nih yang sedang hangat terjadi. Barangkali Mas Manan bisa mulai menyampaikan, silakan. Oke, makasih. Baik ya, saya akan tadi diminta untuk sedikit brief soal apa itu AJI sebelum masuk ke materi soal kebebasan pers dan profesionalisme ya. Bentar. Oke, saya akan nanti akan berbicara terkait kasus Diananta dan apa implikasinya terhadap kebebasan pers. Karena menurut saya ini presiden yang sangat penting dalam kasus pers kita, dan ini punya implikasi yang jangka panjang gitu. Dan nanti yang soal RCTI saya kira teman-teman yang lain yang mungkin lebih ngikuti ya. Maksudnya saya belum membaca detail soal gugatannya, jadi mungkin bisa ini nanti pembicara yang lain untuk share lebih banyak. Dan walaupun saya sih melihat bahwa ini sikap yang menurut saya agak merisaukan karena berusaha untuk menghalangi mengatur wilayah yang sebenarnya bukan yurisdiksi media gitu ya, mencoba membatasi siaran live yang itu seharusnya menjadi ranah publik. Tapi saya kira itu perdebatannya pasti sangat panjang. Oke, saya akan sedikit brief soal AJI ya. AJI ini organisasi wartawan yang lahir 7 Agustus 94. Ya seperti sejarah background kelahirannya, bahwa ini kan lahir dalam suasana Orde Baru yang memang di tengah represi, dan terutama sebagai protes atas represi pemerintah dan monopoli PWI sebagai organisasi wartawan. Dan karena itulah sebenarnya ini sebagian dari perlawanan terhadap negara dan juga penolakan terhadap PWI yang pada waktu itu memang kita anggap menjadi kaki tangan negara. Dan saya kira itu yang menyebabkan kenapa AJI dan PWI sampai sekarang itu tidak bisa sepenuhnya berdamai. Dalam beberapa hal kita bertengkar, dan saya kira itu hal yang wajar saja. Dan penting juga untuk menjaga check and balance. PWI lebih dekat ke pemerintah, kita berada di titik yang tetap kritis. Ya, saya kira itu dialektika yang bagus lah, dan saya kira AJI konsisten di jalan itu. Dan AJI program AJI itu dari dulu tidak banyak berubah sebenarnya. Pada waktu didirikan itu concern AJI adalah kebebasan pers, yang kedua profesionalisme. AJI baru menambah satu program lagi itu ketika tahun 1997 AJI resmi menjadi anggota International Federation of Journalists, yang itu organisasi internasional yang basisnya union. Jadi AJI sejak 97 punya program terkait kesejahteraan wartawan. Nah, union adalah bagian dari program itu. Dan ya karena organisasi yang tidak diakui pemerintah, ya praktis sejak 94 sampai 98 kan underground lah AJI. Baru setelah reformasi baru muncul ke permukaan. Tapi program AJI itu tidak banyak berubah. Yang 3 hal itu, kebebasan pers, profesionalisme, dan kesejahteraan wartawan. Paling cuma berubah di skala prioritas tiap tahunnya.
Nah, tahun 2000 itu skala prioritas kita yang cukup tinggi, agak berbeda, lebih concern ke soal kesejahteraan. Karena tahun 2000 itu banyak sekali PHK ketika online lagi bertumbangan itu. Nah, tapi setelah itu lebih banyak fokus ke kebebasan pers karena ya kita tahu banyak tahun 2003 banyak kasus pemidanaan yang rakyat merdeka 3 kasus ya rakyat merdeka karena dijerat KUHP dan KUH Perdata dan Tempo juga kena KUHP. Jadi 3 hal itu bergantian lah kadang-kadang. Tapi yang lebih banyak sih concernnya adalah kebebasan pers karena ya memang atmosfer kita masih seperti ini. Anggota AJI sekarang 1.800 ya tidak banyak lah dibanding dengan PWI dan kita punya cabang di 38. Saya kira dan terakhir yang saya kira AJI juga cukup senang dengan pencapaian kami ini terlibat kampanye menolak remisi terhadap pembunuh prabangsa itu tahun 2019 dan karena mengurangi dari hukuman seumur hidup jadi 20 tahun ya AJI karena udah mengadvokasi kasus prabangsa itu cukup lama jadi kita memprotes remisi itu akhirnya kepresnya direvisi sehingga Susrama yang pembunuh prabangsa itu tidak jadi dapat remisi jadi hukumannya tetap seumur hidup dan terakhir AJI concern soal pemblokiran internet tahun 2019 yang di Papua itu dan AJI sama Sevenet menggugat ke PT UN dan alhamdulillah menang ya tahun bulan Juni kemarin. Walaupun putusannya menimbulkan kehebohan karena ada 27 media salah menulis putusan PT UN itu. Kenapa tuh sampai salah, Mas Manan? Ya saya kira ini otokritik buat kita di wartawan ya. Betul. Saya katakan bahwa kita kan dibully terutama oleh pendukung Jokowi ini karena salah menulis bahwa Jokowi harus minta maaf karena putusannya tidak ada begitu. Oh, oke. Ya. Balik lagi kami dipertanyakan gimana sikap AJI nih sebagai penggugat. Loh, kita sebagai penggugat kan sebagai sumber. Nah, kewajiban untuk verifikasi kalau ada informasi yang tidak akurat itu kan kewajiban wartawan. Betul. Itu wartawan kalau profesional harusnya begitu ya, pilar utama perjuangan AJI balik lagi. Ya. Jadi akhirnya kita ya itu kan bagian dari koreksi lah. Artinya betul. Kalau ada informasi kan gara-gara kan ini teman-teman pada waktu putusan kan disiarkan di Zoom, Zoom-nya di memang agak bermasalah. Jadi ada yang berusaha mengacaukan Zoom itu sehingga putusan itu nggak terdengar jelas oleh wartawan. Jadi baru sesi terakhir baru agak jelas pembacaan putusan itu. Jadi teman-teman banyak yang melihat ke websitenya PT UN. Website PT UN itu hanya membuat gugatan awal yang memang isinya meminta gugatan itu minta Presiden dan Kominfo minta maaf. Tapi gugatan itu akhirnya direvisi. Nah, revisinya itu tidak dimuat. Jadi begitu putusan hakim menyatakan pemerintah Presiden dan Kominfo melanggar hukum, yaitu dianggap ya dia harus melaksanakan isi gugatan itu minta maaf. Padahal ternyata putusannya tidak ada permintaan minta maaf itu. Putusan minta maaf. Jadi ya itulah kita. Tapi saya kira itu kan akhirnya 27 media diperiksa Dewan Pers dan dinyatakan tidak akurat dan mengakui salah ya. Ya saya kira setidaknya media-media tidak merasa selalu benar, artinya mengakui salah jadi mengoreksi. Oke, saya akan masuk ke materi yang saya diminta untuk share terkait soal kebebasan pers. Jadi kalau AJI mendefinisikan kebebasan pers itu memakai prinsipnya yang di AFJ ini. Tidak ada kebebasan pers itu kalau jurnalis itu berada dalam negara yang punya sistem yang korup, hidup dalam kemiskinan dan hidup di bawah ketakutan. Nah, jadi kalau kita menerjemahkan 3 kondisi, artinya 3 kondisi ini yang bisa menyebabkan wartawan kita punya kebebasan pers atau tidak. Jadi kebebasan itu bukan hanya soal dipengaruhi oleh kita, tapi terutama dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi misalnya. Dan
kalau kita membaca ini apa pemeringkatan yang dibuat oleh Reporters Sans Frontiers itu kan ada 3 hal yang sebenarnya mirip prinsipnya dengan yang AFJ itu. Ada 3 prinsip yang sebut dalam RSF itu yang mempengaruhi kebebasan pers. Pertama itu iklim hukum, yang kedua iklim politik, yang ketiga iklim ekonomi. Dan iklim hukum itu misalnya apakah ada regulasinya melindungi kebebasan pers atau ada regulasi yang menghambat kebebasan pers atau misalnya ketentuan-ketentuan yang dianggap bisa merugikan wartawan. Yang kedua, politik itu apakah ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung kebebasan pers, termasuk pemblokiran itu salah satunya. Terus apakah ada tindakan yang dianggap secara politik bisa mengurangi kebebasan, kasus kekerasan misalnya. Nah, yang ketiga baru iklim ekonomi. Iklim ekonomi itu salah satunya adalah soal ownership. Apakah kepemilikan media terkonsentrasi kepada beberapa pemilik saja, dan apakah sistem ekonominya mendukung untuk lahirnya pers bebas. Dan dari hasil RSF kita melihat bahwa tahun ini kan kita berada di 119 ya. Memang membaik dibanding tahun sebelumnya yang 124. Tapi saya tergolong yang punya pendapat karena kan RSF ini dia menilainya kan RSF kan keluarnya bulan Februari atau April ya. Jadi dia melihat situasi sebagian di besar tahun di 2000, sebelumnya ya. Iya, 2019. Dan ya. menurut saya 2019 itu tidak cukup baik kalau bukan dikatakan buruk dalam soal kebebasan. Karena dalam peristiwa September itu lebih dari 10 wartawan kena dipukul polisi kan. Dan pemblokiran internet juga terjadi pada bulan Mei dan September, dan pemerintah dan DPR juga ngotot mau merevisi Undang-Undang KUHP dan RUU Cipta Kerja yang isinya RUU KUHP melanggengkan pasal-pasal kolonial. Kok kayak mundur ya? Kayak mundur puluhan tahun ke belakang gitu loh. Teknologinya maju tapi kok mainnya bungkam gitu. Ya, jadi makanya kalau kita membaca kenapa kok di RSF peringkat kita jadi membaik dari 124 jadi 119. Menurut saya yang harus kita lihat dalam sistem pemeringkatan itu, kalau kita membaik bukan selalu karena kita ada perbaikan di kita, tapi bisa jadi negara lain lebih buruk gitu. Karena dalam prakteknya ketika kita di 119, Malaysia peringkatnya lebih baik dari kita. Tahun sebelumnya Malaysia persis di depan kita. Artinya kita semakin lebih buruk dari Malaysia kan. Jadi artinya kita bukan lebih baik, walaupun kita lebih bagus dari Thailand, Filipina atau Vietnam. Nah, jadi itu atmosfer secara keseluruhan. Jadi ini 3 aspek yang saya kira terkait soal kebebasan pers itu. Dan mungkin saya akan fokus ke 2 hal saja, saya biar bisa berbagi dengan yang lain. Soal kebebasan pers dan profesionalisme. Saya akan masuk ke profesionalisme. Ini mungkin karena kita pandemi, jadi mungkin contohnya lebih ke soal pandemi saja ya. Salah satu kritik orang luar terhadap pers kita di masa pandemi, walaupun ini sebenarnya bukan khas pandemi, tapi saya ambil contoh yang pandemi ya, adalah soal ini kadang-kadang kita agak teledor di soal akurasi dan verifikasi. Ya, saya kira salah satu contoh pemberitaan soal PT-UN itu mungkin salah satunya lah ya. Karena akurasi dan verifikasi ya. Iya, akurasi dan verifikasi. Ya memang ini memang impact langsung dari pandemi sih ya. Karena kita sekarang sebagian besar masih setidaknya sampai bulan Juni itu kan sebagian besar masih online ya. Putusan PT-UN dibacakan secara online karena kita di PT-UN itu tidak boleh masuk selain pengacara dan pihak. Jadi wartawan datang pun nggak bisa masuk gitu. Jadi memang pilihannya harus lewat online. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendiri ya terkait soal akurasi ini. Terus yang kedua ini godaan untuk misalnya mungkin mudah takjub atau tergoda untuk menulis berita yang dianggap bagus misalnya. Kayak kasusnya Ningsih Tinampi nih misalnya. Menurut saya bagaimana wartawan
hanya menerima saja ketika Ningsih mengatakan bahwa dia sudah mencoba memasukkan corona ke tubuhnya. Saya tidak make sense gimana. Gimana memastikannya? Gimana memverifikasinya? Yap. Jadi kan ini yang apa, narasumber itu boleh bicara ngawur, bahkan berbohong itu masih boleh. Tapi tugas wartawan memverifikasinya. Kalau kita misalnya, bagaimana bisa memverifikasi misalnya kasus Ningsih ini? Mungkin kita tidak bisa misalnya mengujinya secara klinis, tapi minimal mendebat ini informasinya. Bisa dia mencoba memasukkan, gimana caranya? Apa buktinya? Kita bisa ditunjukin nggak gimana dia memasukkan. Jadi di challenge dengan cara begitu, dan itu bagian dari untuk supaya kita lebih akurat. Nah, itu bagian dari metode verifikasi. Ya, kalau lebih baik kalau misalnya dia bisa membuktikan dengan secara saintifik bagaimana dia memasukkan misalnya. Oke, tapi setidaknya selemah-lemahnya iman lah ya. Informasinya di challenge, ditantang gitu. Dia disuruh menjelaskan detail. Karena kalau dia tidak bisa menjelaskan detail, kita cukup yakin bahwa itu pasti agak membual lah gitu. Nah, jadi jangan biarkan sumber itu menyampaikan informasi seenaknya dan kita membiarkannya menerima begitu saja. Nah, itulah pentingnya verifikasi. Kenapa dituntut oleh oleh kode etik. Yang kedua, saya belum mencantumkan ini adalah soal Anji dan Profesor Hadi Pranoto itu. Nah, dan saya ditanya juga oleh wartawan ini, gimana sikap Aji soal Anji yang tidak percaya media di Indonesia gara-gara Anji jadi menyalahkan media. Loh, saya kan wawancara Hadi ini, profesor ini, gara-gara ada media yang mewawancarai dia yang mengaku menemukan obat corona itu. Lah, kok saya sekarang malah ketika wawancara dia, saya malah dipidana. Ya, waktu itu saya bilang, ya kita harus menganggap pandangan Anji itu sebagai kritik terhadap kita. Dan memang benar dalam kasus media yang menulis Hadi Pranoto di awal-awal itu, menurut saya dia tidak cukup kritis. Menanyakan, men-challenge, benar nggak dia itu memang obat corona. Apalagi misalnya dia obatnya dibeli oleh Ratu Elizabeth itu. Jadi self-claim-nya diterima saja gitu ya. Kan harusnya di-challenge itu. Challenge ya. Karena ya jangan lupa bahwa tugas media dan wartawan itu harusnya jadi clearing house. Bukan hanya the messenger. Gitu loh. Jangan hanya sebagai JNE atau jadi tiki. Dia tidak akan memeriksa apa isi barang bawaannya itu. Tugas kita memverifikasi bahwa yang kita terima, informasi yang kita terima ini benar atau tidak gitu. Nah, jadi saya kira itu salah satu kritik terbesar terhadap wartawan-wartawan dan media di masa pandemi ini, dan saya kira iklim online juga iklim bekerja secara online ini mempengaruhi cara kita bekerja, dan ini mempengaruhi kualitas jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan. Walaupun tentu saja bukan hanya itu problemnya, ada juga problem misalnya semangat untuk mencari klik, semangat untuk peringkatnya naik di Alexa itu juga berpengaruh ya. Itu faktor yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi dua hal ini sih yang saya kira yang menjadi penting untuk jadi catatan kita, terutama teman-teman di Aliansi Jurnalis Video, kalau untuk lebih berhati-hati di masa pandemi. Nah, yang kedua, saya ingin bicara soal terkait soal aspek kebebasan. Ini terkait, saya ambil contoh dua kasus ini yang menurut saya penting, dan ini akan menjadi presiden baru, dan saya kira ini harus jadi perhatian teman-teman di jurnalis video. Karena ini akan membuat landmark baru dalam kasus-kasus pemidanaan terhadap wartawan. Yang saya akan coba jelaskan begini. Kenapa penting kasus M. Yusuf dan Diananta dalam konteks kebebasan pers? Nah, kita tahu pertama begini.
M. Yusuf, ini wartawan Sinar Pagi Baru dan juga wartawan Kemajuan Rakyat dan juga wartawan ada lagi satu, dia bekerja di media online dan dia diadukan oleh perusahaan, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Haji Isam. Ini kita pasti tahu lah, orang kuat ini di Kalimantan, bahkan di Jakarta juga masuk orang kuat. Dan dia diadukan dengan pasal Undang-Undang ITE karena pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian karena menulis demonstrasi warga terhadap perusahaannya Haji Isam ini. Dan pemeriksaannya 3 bulan di polisi, setelah itu P21 ke kejaksaan, tapi dalam proses P21 itu dia meninggal di kejaksaan. Tanggal 10 Juni dan kasusnya tidak selesai. Kasus ini menimbulkan kehebohan, bahkan bukan hanya di kita, di Dewan Pers sendiri, karena gara-gara kasus ini Dewan Pers harus memberikan penjelasan di depan sidang UNESCO karena ada wartawan yang mati di tahanan ini. Tapi yang menurut saya kasus ini menarik adalah begini. Dalam kasus M. Yusuf ini, jadi kan dalam kebebasan pers kita ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Dan memang undang-undang, karena kita tidak dilindungi oleh konstitusi. Ini fakta yang menurut saya cukup menyedihkan ya, bahwa dibandingkan dengan Amerika yang perlindungan terhadap kebebasan pers ada di konstitusi amandemen pertama, kita konstitusi tidak menyebut soal itu. Yang itu diatur di Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers sendiri kan hanya mengatur satu pasal bahwa soal perlindungan terhadap wartawan, yaitu wartawan ketika bekerja menjalankan profesinya dilindungi oleh hukum. Tapi bagaimana dilindunginya kan tidak ada. Ya. Dan aturan lebih di bawahnya itu kan dibuat salah satunya adalah MOU antara polisi dan Dewan Pers. MOU yang terakhir kan 2017 itu. Apa masalahnya dari MOU itu dalam kasus M. Yusuf ini? Jadi dalam kasus M. Yusuf ini, yang dipersoalkan adalah berita yang dibuat oleh M. Yusuf. Beritanya itu ada sekitar 25-an berita. Kalau sesuai MOU, polisi tidak boleh memproses kasus yang berhubungan dengan karya jurnalistik kecuali dia meminta pendapat dari Dewan Pers. Dan Dewan Pers, polisi karena mengikuti MOU itu, dia minta pendapat ke Dewan Pers. Dan ketika dia minta pendapat ke Dewan Pers, pertama dia kirim 2 berita oleh Dewan Pers, ahli Dewan Pers waktu itu almarhum Pak Leo, berita ini melanggar kode etik. Tapi karena disebut melanggar kode etik, berita itu masih karya jurnalistik, cuma melanggar. Tapi polisi beberapa pekan kemudian datang lagi membawa 23 berita. Pada saat yang kedua ini, Dewan Pers mengatakan bahwa berita ini punya itikat buruk, sehingga tidak layak lagi disebut sebagai karya jurnalistik. Keterangan itulah yang kemudian jadi dasar polisi mempersoalkan Yusuf, menyeret M. Yusuf ini dengan Undang-Undang ITE. Jadi ini memang menjadi trigger. Jadi di satu sisi MOU itu menjadi pelindung bagi media dan wartawan untuk tidak langsung dicokok dengan pidana. Teman-teman masih ingat kasusnya Tim Mawar yang menggugat majalah Tempo. Tim Mawar menggugat majalah Tempo itu karena berita soal kerusuhan itu. Kasusnya pengacara Tim Mawar datang ke Dewan Pers, diproses oleh Dewan Pers, tapi mereka juga datang ke Polda Metro Jaya. Polda bilang kasusnya ditangani oleh Dewan Pers, jadi tidak bisa diproses oleh polisi. Dan ketika diselesaikan oleh polisi di Dewan Pers, kan kasusnya tidak terus di polisi. Betul, iya. Karena sudah ditangani oleh Dewan Pers. Ya. Jadi dalam kasus M. Yusuf ini, polisi berusaha mencari celah gimana supaya menghindar dari MOU itu. Dia mencari celah, 2 hal sebenarnya yang ini memang menjadi celah umum dari pintu untuk
mempidanakan wartawan ini. Yang dalam kasus M. Yusuf ini celahnya adalah melalui, ini bukan karya jurnalistik, berita yang dibuat itu. Karena polisi nanyakan, Sinar Pagi Baru, Kemajuan Rakyat ini masuk kategori pers nggak? Nah, dia setidaknya masuk dalam kategori pers karena dia berbadan hukum. Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru. Walaupun badan hukumnya kita bisa persoalkan ya, karena badan hukum kalau menurut standar perusahaan pers itu kan sebenarnya agak strict. Mulai dari saham minimal 50 juta, wartawannya harus, pemretnya harus bersertifikat wartawan utama, macam-macam ya. Misalnya menggaji 13 kali setahun, 13 kali. Nah, tapi setidaknya berbadan hukum. Tapi polisi menemukan celah itu adalah di karya jurnalistik. Nah, ini menurut saya ini akan jadi presiden ke depan, walaupun kasusnya tidak terus ya, tapi itu jadi presiden bahwa di masa depan wartawan kalau dia menulis berita, apalagi bukan wartawan yang membuat berita dan menimbulkan orang tidak senang, nah, bisa menggunakan celah ini untuk mempidanakannya. Ini yang menurut saya presiden berbahaya dari kasus M. Yusuf. Nah, yang kedua adalah kasusnya Diananta Sumedi. Nah, ini pasti teman-teman pada tahu lah ya, terutama teman-teman IWO karena ini anggota IWO. Jadi kasusnya ini kan bermula dari berita Banjarhit yang tanggal 9 November itu. Soal sengketa lahan antara PT John Lynn. Ini juga perusahaannya Haji Isam. Berhadapan dengan gerombolan si berat juga ini, Mas. Nah, dan karena berita itu dianggap sebenarnya sama dengan ini, memicu sentimen SARA. Nah, jadi kasusnya akhirnya dilaporkan ke Dewan Pers oleh si Sukirman, ada warga itu, dan John Lynn juga mengadukan ke Dewan Pers. Artinya dengan begitu kasus itu dimasukkan ke Dewan Pers, harusnya itu udah jelas. Ini kasus jurnalistik. Betul. Karena beritanya yang ditulis itu jelas, walaupun di Dewan Pers dia ada pertanyaan soal konfirmasi terhadap John Lynn, tapi Diananta ketika menulis berita itu dia menyebutkan usaha untuk mendapatkan konfirmasi itu. Itu standar kita yang itu harusnya dibenarkan. Diperiksa di Dewan Pers dan Dewan Pers sudah memutuskan karena Banjarhit ini adalah bagian dari Kumparan karena dia ikut program 1001 startup itu. Nah, jadi Dewan Pers memutuskan yang bersalah dalam kasus ini adalah Kumparan dan Diananta. Karena itu dia harus minta maaf dan memberikan hak jawab. Hak jawabnya dilakukan oleh Kumparan dan Banjarhit. Ya, karena Banjarhit kan nempel di Kumparan. Iya. Tapi bagian dari networknya ya. Kasusnya jalan terus gara-gara si Sukirman ke polisi dan polisi mulai memprosesnya. Sebenarnya kalau dia mengacu ke MOU, polisi tidak punya dasar lagi meneruskan kasus ini meneruskan kasusnya. Karena sudah ditangani oleh Dewan Pers dan sudah ada putusannya dan sudah dilaksanakan putusannya. Tapi apa yang dilakukan oleh polisi? Polisi mencari celah gimana supaya masuk bahwa ini bisa dipidanakan. Sebenarnya kalau di MOU itu memang ada klausul yang mengatakan bahwa kalau ada pengadu yang tidak puas terhadap putusan Dewan Pers, dia bisa melakukan upaya lain tapi menandatangani MOU yang dia tidak menyepakati hasil di Dewan Pers, dan itu pun disebutnya di situ perdata. Nah, tapi polisi menggunakan cara lain, dan entah karena polisi ini belajar dari kasusnya M. Yusuf, dia tahu bahwa dia tidak bisa mempersoalkan bahwa tulisan Diananta itu karya jurnalistik atau tidak, karena sudah diperiksa oleh Dewan Pers itu karya jurnalistik tapi melanggar, makanya divonis untuk minta maaf ya. Tapi polisi menyasar salah satu wilayah yang saya kira ini akan menjadi ini ke depan ini.
dia mempersoalkan bahwa Banjarhit tidak punya badan hukum. Nah, kok bisa dia masuk dengan klausul itu? Rupanya polisi menggunakan celah ketika Banjarhit ini diproses Dewan Pers. Kenapa? Kumparan itu Enggak. merasa bahwa Banjarhit ini banyak melakukan pelanggaran kontrak terhadap dia, dan dengan alasan itulah dia memutus kontrak dengan Banjarhit. Masalahnya adalah Banjarhit itu tidak punya badan hukum sendiri. Begitu dia diputus kontraknya oleh Kumparan, Banjarhit itu jadi tidak berbadan hukum. Ya. Dan polisi masuklah dia menggunakan celah tersebut ya. Menggunakan celah tersebut. Dan ini yang saya kira juga kita memberikan kritik juga ke Dewan Pers. Rupanya polisi, kenapa polisi mengincar badan hukum itu? Dia menggunakan kesaksian dari salah satu ahli Dewan Pers yang juga orang PWI, dan dia diperiksa tidak secara resmi, yang mengatakan bahwa perusahaan pers kalau dia ingin legal, dia harus berbadan hukum. Jadi kalau dia tidak berbadan hukum, dia bisa diragukan kesahannya sebagai media, dan karena itu tidak bisa berlindung di bawah undang-undang pers. Oke. Dengan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk polisi mempersoalkan Banjarhit Diananta dan mempidanakan. Ya, dan kita tahu bahwa ya itulah yang kemudian dibuktikan di pengadilan. Dan akhirnya 10 Agustus kemarin PN Kota Baru memvonis dia 3 bulan 15 hari itu. Oke. Artinya dalam kasus ini polisi menciptakan presiden bahwa kalau kalian tidak berbadan hukum, itu bisa menjadi pintu masuk untuk pemidanaan. Baik. Ya, ini dua presiden yang menurut saya sangat, kami menganggap ini presiden yang sangat berbahaya, karena orang yang melakukan mengalami nasib serupa, misalnya menulis berita tapi tidak di media berbadan hukum, bisa dipidana. Atau ada orang membuat berita, misalnya beritanya dianggap bukan karya jurnalistik, itu bisa berujung ke pemidanaan. Oke. Saya kira ini mungkin pengantar dari saya. Baik. Ya. Soal kebebasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Manan, pengantar yang cukup menghangatkan diskusi kita pagi kali ini ya. Nah, mumpung masih hangat nih, saya coba langsung memberikan kesempatan kedua kepada Mas Jody mungkin untuk menyampaikan paparannya ya. Nah, ini tadi terakhir Mas Manan menyampaikan ada celah-celah yang sangat nampaknya jadi senjata ampuh ya untuk pihak yang memiliki syahwat untuk mempidanakan gitu ya wartawan atau karya jurnalistik nih, terutama jadi sasaran empuk nih yang online begini nih. Iya. Gimana nih Mas Jody, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kebetulan di sini ada Ketua IWO Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Mas Anang yang mengetahui betul jalannya peristiwa M. Yusuf itu. Dan saya juga dilapori. Dan semenjak itu, setelah itu, saya pribadi sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online bilang bahwa selamat tinggal Dewan Pers. Karena Dewan Pers ternyata tidak bisa melindungi kawan-kawan wartawan yang berhadapan dengan kekuasaan dalam modal, kekuasaan politik dan sebagainya. Jadi waktu itu kawan saya yang jadi Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prastyo, sekarang diganti, nggak tahu apakah melanjutkan kebijakan-kebijakan yang kemudian justru membuat kawan-kawan wartawan salah tingkah, karena zamannya Stanley itu nggak tahu dia menyebar surat ke Pemda-Pemda atau ke lembaga-lembaga pemerintah bahwa yang tidak memiliki
yang belum terverifikasi itu tidak boleh melakukan peliputan. Saya tersinggung dan saya kemudian menanyakan ke Stanley, dan Stanley mengelak. Itu bukan kebijakan kami. Tapi ini adalah catatan yang harus kita pelajari bersama, bahwa masih kontekstual nggak sih lembaga semacam Dewan Pers? Lembaga semacam itu, iya. Masih kontekstual nggak sih MOU semacam itu? Bukannya kita misalnya memperbaiki aturan atau perundangan yang berlaku yang untuk pers, itu saya kira malah lebih kontekstual dengan zamannya. Betul. Karena sudah berubah semuanya. Betul. Oke, kita masuk ke materi, Mbak ya. Ya, silakan. Jadi Ikatan Wartawan Online itu berdiri 8 Agustus 2012 dan kini ada di semua provinsi di Indonesia. Kami sudah berbadan hukum. Anggota kami tidak seperti Aji gitu ya, yang ada di perkotaan besar. Anggota IWO itu justru banyak sekali di kabupaten dan kota madya. Proses ini betul-betul betul-betul egaliter. Jadi ketika saya datang itu juga tidak seperti pejabat. Ketika saya datang ke kawan-kawan, karena saya tahu persis apa yang dibutuhkan oleh mereka adalah menulis yang baik. Maka pasti saya akan selalu meminta untuk workshop kepada kawan-kawan, workshop penulisan. Egaliter sesuai dengan karakternya media online, toh? Iya. Ya, makanya ada guyonan di Maluku Utara ketika saya melantik kawan-kawan di Maluku Utara. Mereka kaget ketika saya datang, tiba di bandara. Mereka kaget karena melihat saya bercelana pendek. Kemarin ada organisasi profesi wartawan pakai jas lengkap gitu. Ini just kidding. Tapi gini, semalam saya menulis status di media sosial. Status saya bunyinya gini. Tayangan siaran langsung 25 tahun Meli dan Anto Hood berkarya di channel YouTube-nya Rans Entertainment milik Raffi Ahmad, saya kira menjadi penanda surutnya bisnis stasiun televisi di negeri ini. Ya. Nah, atas peristiwa ini saya ingin mengucapkan selamat kepada AJV yang akan menjadi organisasi audiovisual penerus estafet organisasi sebelumnya. Iya. Ini perjuangan lumayan berat, cuman tadi kontekstual ya, dan masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Karena kalau enggak kita semua hidup dalam bayang-bayang masa lalu saja, sementara kan sudah bergeraknya kemana-mana gitu. Iya. Oke. Pada diri wartawan itu menurut saya, dan ternyata Parni Hardi juga pernah menulis bahwa wartawan itu meneruskan atau mewarisi kenabian. Ini maksudnya penyampai pesan kebaikan. Tapi di dalam wartawan juga ada ada jalan setan, sebab dia bisa jadi penyampai pesan yang baik sekaligus pesan kesesatan. Nah, ini saya kira tadi ada korelasinya dengan apa yang dikeluarkan oleh Ketum Aji, bahwa yang baik itu pasti yang terverifikasi, yang baik itu pasti yang akurat. Nah, betapa rentannya di dunia online ini pesan-pesan yang tidak akurat, karena sekarang ini kan kawan-kawan banyak yang menemukan informasi ya. Kalau di media sosial itu masih disebut informasi. Hanya memungut saja, memungut tanpa memverifikasi, memungut tanpa mengakurasi data, itu membuat berita-berita yang ditayangkan itu betul-betul telanjang dan memalukan. Belum lagi nanti persoalan diksi, persoalan penulisan yang masih banyak yang amburadul. Makanya saya selalu meminta waktu untuk workshop penulisan. Karena saya punya cerita sendiri ketika saya datang ke sebuah daerah, saya diliput, kemudian saya sampai hotel, ternyata sudah ada beritanya. Ketika saya mau unggah di media sosial, untuk membesarkan hati kawan-kawan, saya baca lagi, ternyata saya malu. Saya tidak jadi menayangkannya, karena tulisannya yang masih acak-kadut.
Oke. Sebab etika yang kita anut bersama itu, menurut saya itu berada di wilayah yang sedemikian agung. Maka kami wartawan online pun menempatkan etika wartawan online pada tempat yang paling ideal dari keseluruhan kerja wartawan. Karena etika menyangkut soal baik dan buruk, hak dan kewajiban moral dari perbuatan wartawan, acuan kami tentu saja yang termaktub dalam Undang-Undang Pers 40 tahun 99 dan ADART AIWO. Boleh saya bacakan ya kode etik wartawan online ini. Anggota Ikatan Wartawan Online dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya senantiasa bekerja merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota IWO mengedepankan asas demokrasi dalam bingkai negara hukum. Dalam pencarian informasi, anggota IWO menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan hak pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum. Wartawan senantiasa memastikan penyajian informasi yang akurat, adil, dan menyeluruh. Seorang wartawan bertindak dengan jujur dan penuh integritas. Nah, rasanya segala hal yang menyangkut etik kawan-kawan wartawan sudah katam lah. Mereka bisa baca sendiri di Undang-Undang Pers nomor 40, di ADART. Kemudian lantas apakah wartawan leluasa menerapkan etika ini dalam kehidupan sebagai wartawan? Apakah etik ini membelungi dirinya sebagai wartawan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jabarkan bersama karena rasanya etik satu orang dengan orang lain itu berbeda. Maka diadakanlah kesepakatan bersama apa yang boleh dan yang tidak boleh. Itu saya kira sudah termaktub semuanya di Undang-Undang Pers nomor 40 itu. Kemudian sekarang menyangkut soal kemerdekaan, soal kebebasan. Jika benar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan manusia, bebas dari penghambaan, tidak tergantung pada orang lain, maka kelarlah hidup lo. Selesai urusan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Nah, maka menurut saya terminologi merdeka, kebebasan, ini tak lebih dari semacam kata penghiburan bagi umat manusia yang sepadan dengan kata cinta, adil, dan lain-lain. Hanya mudah diucapkan, tapi amat susah dipraktikkan. Makin jelaslah kini betapa utopisnya kata kebebasan dalam jurnalistik. Sebab membicarakan jurnalistik berarti membicarakan banyak hal di luar urusan tulis-menulis. Urusan ekonomi, politik, hukum, berkelindahan secara erat dengan jurnalistik. Media sebelum menjadi rumah bagi awak media harus berbadan hukum terlebih dahulu, harus punya perangkat keras dan lunak, harus punya modal dan lain sebagainya. Media agar aman, tentram, dan sejahtera hidupnya harus menjalin perkawanan dengan siapa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan kenyamanan. Maka sesungguhnya etik dan kebebasan wartawan kini telah berubah ketika orientasi media menomorsatukan keuntungan dibanding kegunaannya yang hakiki sebagai perpanjangan dari tugas-tugas kenabian sebagai penyampai pesan kebaikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana profil wartawan zaman now. Jika dahulu sebelum era digital datang, wartawan menjadi panglima pada sebuah perusahaan media, maka kini panglima sudah diambil alih oleh orang bisnis. Iya apa ya? Jadi sekarang perusahaan media, ya online terutama, itu yang jadi bos itu sekarang orang bisnis, orang marketing. Zaman dulu kan pasti pemret ya yang berkuasa, sekarang sudah tidak lagi. Alhasil semua kebijakan redaksi harus berorientasi pada profit. Wartawan harus bekerja melebihi kapasitasnya sebagai seorang wartawan. Wartawan harus multitasking. Dia tidak cuma menulis, tapi dia juga harus bisa memotret, ambil video, melakukan editing, dan yang paling dipujikan oleh perusahaan media adalah ketika seorang wartawan mampu membuka jalan bagi kelancaran tugas marketing. Ini nanti kita bahas bersama. Apa kita mau demikian terus menjadi hamba dari perniagaan ini? Inilah saya kira yang kini menindas kebebasan dan juga menabrak etika wartawan. Lantaran penghambaan perusahaan media terhadap wartawan, maka wartawan tak boleh menulis yang jelek-jelek pemilik produk yang sudah memasang iklan di medianya. Kita jadi ingat betapa kikuknya media saat
Meikarta punya kasus karena Meikarta sebelumnya memasang iklan besar-besaran di hampir seluruh media Indonesia. Kita juga kemudian ingat bagaimana Freeport, bagaimana Newmont yang memiliki problem dengan lingkungan hidup. Kita menjadi kikuk karena mereka memasang iklan juga di media kita. Nah, kawan-kawan, menjadi subordinat. Kita ini sekarang sedang menjadi subordinat dari marketing, dari bisnis. Itu sungguh tidak enak. Segala hal menyangkut etik, kebebasan harus ditepikan jika itu tak menguntungkan perusahaan. Maka menyambut bulan kemerdekaan ini, marilah kita mempertanyakan kembali segala hal yang menyangkut undang-undang dan aturan main wartawan yang kita sedang jalani ini. Saya kira itu pengantar dari saya, mudah-mudahan akan menjadi diskusi yang hangat. Terima kasih. Halo Mbak Ike. Halo Mbak Ike. Mana ini moderatornya? Mbak Ike-nya mana nih? Nih, ya oke. Saya kayaknya ke-mute karena saya tadi sempat ada iklan sebentar. Oh. Jadi saya tadi ke-mute. Oke. Nah, ini menarik. Saya mendengar pemaparan dari Mas Jody barusan itu seolah-olah terjadi pengkutuban yang luar biasa antara bagian bisnis di sebuah perusahaan media dengan bagian editorial begitu ya, wartawan. Tetapi kan kalau kita melihat atau menyambungkan tadi misalnya pada paparan sebelumnya antara profesionalisme dan kesejahteraan itu kan juga merupakan pilar utama dalam sebuah organisasi media. Tentu saja tidak bisa dilepaskan kan kalau kesejahteraannya tidak terpenuhi dalam hal ini adalah kepentingan bisnisnya terkendala pun juga profesionalisme menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Belum lagi kalau misalnya yang tadi kita dengar dikit-dikit bungkam, media sosial saja mau dibungkam. Ini bagaimana tanggapan Mas Jody terkait ini? Jadi saya ini menjadi bagian dari media yang begitu Mbak dulu pernah. Ya, jadi tahu betul bahwa wartawan itu memang ada yang difungsikan khusus untuk membuka jalan bagi lancarnya bisnis. Jadi wartawan yang jalan ke narasumber yang punya potensi. Yang punya potensi. Betul. Ya. Nah, jadi saya kira ini sudah merusak kitah wartawan yang independen, yang menjunjung tinggi objektivitas dan lain sebagainya. Pasti dia ada konflik interest. Nah, itu kan terjadi kemudian pada Meikarta gitu loh. Ya. Kita menjadi kikuk. Nah, terus model wartawan jenis apa yang akan kita anut untuk kedepannya? Apakah kita akan membiarkan diri kita wartawan menjadi hamba sahaya bagi dunia bisnis? Saya sih kepengennya mengidamkan bahwa harusnya redaksi kembali mengambil alih kekuasaan yang ada di perusahaan pers. Karena kendati pemimpin redaksi itu punya bakat berdagang, tapi dia juga masih pasti mengangkat independensi dunia kewartawanan, gitu Mbak. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Jody. Mungkin saya sekarang coba sambungkan nih akan menarik kalau misalnya dari AJV, Mas Saifur mungkin melihat fenomena yang lain di mana sekarang karya-karya jurnalistik pun somehow juga sudah bisa dilakukan oleh orang yang tidak secara formal berada dalam organisasi media, begitu. Nah, ini juga kan sebenarnya kalau kita melihat adalah jawaban terhadap perkembangan atau konteks yang terjadi di mana dengan demokratisasi informasi yang terjadi, semua orang sekarang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa bahkan pun bisa menjadi media. Contoh tadi yang Mas Jody sampaikan saja ya kan, Raffi Ahmad dia menjadi media, dirinya sendiri, brandnya dia sendiri itu menjadi sebuah media yang tentu saja
terus kemudian wajar-wajar saja ketika dia misalnya mengambil keuntungan atau memanfaatkan aset yang dia miliki tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tapi dalam hal ini kan dia meskipun memiliki produk audiovisual misalnya dalam konteks video, tapi dia bukan wartawan dalam pengertian tradisional, bukan pekerja jurnalistik dalam pengertian tradisional. Mas Saifur, bagaimana tanggapannya ini? Kang Eri mungkin... Oke, halo, suara saya bisa didengar? Ya, sekarang sudah bisa, ya. Oke, jadi terima kasih kepada semuanya saja, Mas Manan, Mas Judo, dan yang lain-lain. Selamat siang, ini sudah jam 11, saya sudah mendengar apa yang Anda semua perbincangkan. Saya akan kembali atau akan memulai dari topik kita hari ini adalah tentang kemerdekaan jurnalisme, realita, dan tantangannya ke depan. Jadi sejak saya mulai cerita sejak reformasi, bahwa reformasi itu muncul sebagai respon terhadap apa yang terjadi selama ini di bidang kemerdekaan pers, di bidang penegakan hukum, dan lain-lain. Nah, setelah muncul undang-undang penyiaran, undang-undang pers, semuanya menjadi berubah. Tetapi faktanya sekarang, meskipun sudah ada jaminan kemerdekaan pers, tetapi di sana-sini memang harus diakui masih perlu pemenahan-pemenahan. Ini terjadi karena apa? Karena kita sebetulnya tidak siap. Ketika keran yang tadinya ibarat sebuah bendungan, ketika ada air kemudian berhenti, ketika dibuka, wah semuanya serba boleh, dianggapnya begitu. Nah, sementara dari sisi penegak hukum juga tidak siap menghadapi semacam ini. Di bidang Kementerian Penerangan dulu yang pernah dibubarkan, sekarang Kementerian Kominfo itu juga tidak siap menghadapinya. Sehingga apa yang terjadi kemarin adalah media sosial dibekukan, kemudian apa yang di Papua itu waktu pemilu juga dihentikan. Nah ini sebetulnya lebih biadab dari zaman dahulu. Mohon maaf ini. Ya bukan biadab lah ya, tapi lebih kejam gitu. Saya ralat ya, nanti dilaporin lagi. Nggak apa-apa juga, Mas. Jadi lebih kejam. Nah, bungkam, itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, di bidang media sosial, ini juga terjadi banjir informasi karena perkembangan teknologi yang tidak bisa dihentikan. Itulah sebabnya ketika satu posisi media cetak dan elektronik sedang menikmati kebebasannya, tapi muncul perkembangan teknologi yang tidak bisa ditampung di media mainstream, maka media sosial ini menjadi penyaluran hajat komunikasi dengan semua pihak. Itulah sebabnya muncul ya berita-berita, ya gendu-gendu rasa, kemudian gosip, dan lain-lain. Bahkan hanya orang mancing belut saja dengan perempuan pakaiannya minim itu viewernya luar biasa. Nah, dan ibu-ibu yang nggak sempat nonton sinetron di televisi, nah, nontonnya di sini gitu. Itu artinya apa? Bahwa media sosial yang sekarang menjamur ini, yang sudah dikonsumsi oleh kurang lebih 80 juta orang, itu menjadi sebuah alternatif pemenuhan hak publik akan informasi. Ya informasi apa saja gitu, termasuk informasi bohong juga banyak di situ. Nah, dalam situasi semacam ini, ketika semua orang atau penegak hukum, pemerintah gampang menghadapinya, maka ketika akalnya lagi pendek, maka jalan keluar satu-satunya yaitu salurannya bungkam, dihentikan atau ditutup begitu. Nah, itu satu, dua. Yang ketiga, karena waktu sebentar lagi habis ya, karena menjelang zuhur, nanti diskusinya aja yang diperpanjang. Ya. Nah, yang ketiga, kita mendengar kemarin itu ada RCTI mengajukan gugatan atau ainusnya ya, saya mengajukan gugatan terhadap undang-undang
penyiaran. Mereka itu ingin memasukkan definisi penyiaran yang harus dirubah. Oke lah, beginilah. Kalau misalnya mau merubah, mau mengamandemen, itu jadi satu aja nanti. Boleh saja silahkan mengajukan gugatan karena itu adalah hak. Tetapi apakah tidak baik? Apakah tidak lebih baik kalau nanti di amandemen sekalian sekaligus dalam pengaturan yang sempurna atau mendekati sempurna revisi undang-undang penyiaran? Karena di dalamnya itu juga banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Terutama berkaitan dengan nasib media atau jurnalis yang selama ini tidak bergabung dalam sebuah media berbadan hukum gitu. Nah, itu sekalian diatur di sana. Nah, kemudian kalau persoalannya gugatan dari RCTI itu sesungguhnya yang menjadi masukan buat kita adalah ada semacam kecemburuan, ya, kecemburuan media televisi kepada media sosial YouTube misalnya yang dipakai untuk memancarkan atau menyalurkan berita-berita. Karena apa? Kemungkinan besar iklan ke televisi itu berkurang karena banyak, sebagian larinya ke itu online. udah masuk ke sana, ya. udah masuk ke YouTube. Ini perlu cek datanya. Saya kebetulan tidak membawa, tapi itu bisa dilacak seberapa besar sebetulnya dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir belanja iklan ke media mainstream, kemudian dibagi ke media sosial, bahkan ke ke YouTube gitu. Nah, karena kesadaran untuk beriklan atau memanfaatkan platform yang ada itu sudah tinggi sekali. Sampai-sampai pemerintah juga sadar membayar buzzer untuk mengiklankan dirinya, kinerjanya gitu, mempengaruhi publik begitu. Itulah sebabnya di berbagai lembaga kemarin kan ada hasil penelusuran berapa miliar di lembaga ini, berapa miliar di lembaga ini. Nah, ini sebetulnya adalah tidak sehat ini. Jadi melakukan pembodohan secara telanjang, bulat. Tidak bulat lah ya, tapi pokoknya ya ada yang tidak. Sesungguhnya ada yang mau nutupi, tapi nggak bisa ditutupi. Faktanya itu kan bisa diketahui siapa mendapat berapa gitu, karena ada laporannya gitu. Jadi kalau mau main ya sekalian ada dana siluman yang tidak bisa diketahui publik begitu. Tapi pasti juga tidak bisa, karena apa? Karena yang menerima dana untuk mempengaruhi publik itu juga teman-teman Anda juga barangkali begitu. Kalau saya tidak. Jadi sekali lagi soal gugatan RCTI itu sesungguhnya atau kemungkinan besar adalah karena kecemburuan mereka terhadap iklan yang mulai turun gitu. Kalau iklan cetak udah jelas lah, korannya saja udah mulai berubah gitu. Sekarang tinggal berapa halaman, mungkin cuma 4 halaman gitu. Dulunya 24 halaman. Udah lama-lama kan semuanya juga gulung tikar, ganti ke koran elektronik kayak gitu. Sekarang sudah ada Dahlan Iskan tuh, Biswe yang sekarang juga bikin koran mini gitu. Nah, oke, itu yang ketiga. Kemudian kaitannya dengan kebebasan pers, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya kebebasan pers ini ya bedalah dengan kebebasan jurnalistik ya, kebebasan jurnalis gitu. Kalau kebebasan pers ya sudah dijamin gitu, undang-undang semacam itu. Tapi kalau kebebasan jurnalistik, nah, itu berbeda lagi. Ketika jurnalis itu masih menjadi bagian dari badan hukum pers, maka di situ juga menjadi dipertanyakan apakah masih ada kebebasan jurnalisme gitu. Karena media pers punya kepentingan. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup media pers maka akan mempengaruhi jurnalis memberitakan atau melaporkan informasi yang didapat. Itulah sebabnya AJV ini lahir, ya. Asosiasi Jurnalis Video lahir pada 2 Februari jam 2 malam tahun 2020. Itu sesungguhnya untuk merespon ini semuanya gitu. Karena banyak jurnalis dan orang-orang yang berusaha menjadi jurnalis, melakukan peliputan,
mengedit, kemudian melakukan klarifikasi, menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat, tapi tidak punya koran, tidak punya TV, yang punya apa? Ya kanal YouTube gitu. Nah, itulah media dia gitu. Sebagai bagian dari keterlibatan publik atau masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah, melakukan kontrol sosial, menyampaikan sebuah kebenaran. Dan faktanya sekarang, jurnalisme karya swasta ini, dalam tanda kutip swasta ya swasta dalam kurung itu yang saya maksudkan di sini adalah ya orang-orang yang tidak terikat itu ya, jurnalisme merdeka lah gitu. Ini justru lebih dipercaya. Lebih dipercaya oleh publik, tentu saja ada kalonya ya. Buktinya apa? Buktinya adalah informasi dari Citizen ini sering dipakai oleh media mainstream gitu. Jadi narasumber gitu. Dulu ketika saya masih di media elektronik di televisi, berani membayar video amatir dari Citizen itu sampai 2 juta rupiah, bahkan 6 juta rupiah kalau itu benar-benar eksklusif. Ini dalam rangka apa? Supaya media kita dilirik orang, penontonnya banyak begitu. Nah, sekarang nggak ada lagi yang semacam itu karena mereka juga punya punya kesempatan sendiri, kemerdekaan sendiri untuk menyampaikan hasil liputannya ke kanal masing-masing. Bahkan mereka bisa mendapatkan iklan dengan viewer yang sekian-sekian gitu, sehingga mereka jadi pengusaha YouTuber kayak gitu kira-kira. Nah, sebetulnya kalau kita mau jerih, ini sebetulnya adalah potensi ekonomi juga gitu. Karena sekarang lihatlah, itu kan ada data mulai dari Atta Halilintar sampai Haris Johari di bawah, itu paling bawah barangkali itu, atau Saiful Rahman nggak ada apa-apanya gitu. Mas Haris Johari itu udah naik rankingnya gitu. Video-video apa yang mereka tayangkan, mereka menjadi mampu mempengaruhi publik. Nah, AJV lahir dalam situasi yang demikian supaya orang-orang yang tidak punya kamar, tidak punya bapak, tidak punya medianya juga ya begitu gitu. Nah, kita arahkan, kita bina satu persatu. Ayo kita kumpul dulu deh makan siang sambil berbicara tentang bagaimana bikin berita yang bagus, bagaimana melakukan klarifikasi, bagaimana standar gambar-gambar jurnalisme yang bagus supaya benar-benar menjadi jurnalisme yang standar meskipun Anda bukan wartawan yang menginduk atau menjadi bagian dari perusahaan pers. Ya. Jadi kira-kira begitu. Kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa jurnalis yang merdeka ini sesungguhnya adalah mereka-mereka ini yang tidak punya perusahaan gitu, karena mereka bebas melakukan apa saja. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengatur atau mengarahkan atau mengendalikan atau mengontrol agar orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalisme dan bukan menjadi bagian perusahaan media itu bisa menyampaikan informasinya secara bagus, benar, standar jurnalistik. Nah, inilah kami AJV datang gitu, membina mereka. Orang-orang pesantren kami datangi, ayo mana sih yang mau jadi jurnalis? Kita melakukan pelatihan jurnalisme dakwah. Misalnya Karang Turuna, ayo yang atau pencipta alam, Anda punya potensi untuk menyebarkan kepada publik informasi tentang lingkungan hidup. Anda menjadi duta-duta lingkungan. Bagaimana cara bikin liputan yang bagus? Kita kumpul, kita latihan. Begitu kira-kira. Dan juga yang lain-lain. Bahkan di kepolisian pun, secara pribadi saya keliling untuk melakukan para humas-humas. Gini loh Pak, permasalahan media kita sekarang ini gitu. Kalau Anda atau Bapak-bapak tidak mengambil peran di sini, Bapak akan terlibas gitu. Artinya Bapak bisa tergulung oleh informasi yang diproduksi oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira AJV itu bukan satu-satunya yang bisa bergerak sendirian menghadapi tantangan-tantangan jurnalisme ke depan gitu. AJV itu hanya ya sekuku ireng lah gitu. Tetapi kami memang harus melakukan harus melakukan kegiatan gitu supaya kalau nanti di akhir ditanya ngapain aja Anda di dunia, katanya jurnalis tapi kok tidur melulu begitu misalnya. Nah, makanya saya menghimpun teman-teman, ayo kita kumpul deh supaya nanti Anda kalau ditanya apa peran di dunia, oh sudah menyampaikan sebuah kebenaran misalkan hanya satu ayat kayak gitu.
Bukan begitu Ibu Nur Hasanah ya? Nanti Ibu. Oke. Jadi hampir 15 menit. Kesimpulan saya mengacu pada tema pertama adalah bahwa tantangan media jurnalisme ke depan itu masih sangat berat gitu. Satu, dari sisi perundang-undangan memang selalu tidak bisa menyertai perkembangan teknologi komunikasi, sehingga peninjauan terhadap undang-undang yang ada, apakah undang-undang penyiaran, apakah undang-undang pers, itu perlu dilihat lagi. Nah, langkah pertama apa? Kita duduk bareng, simposium, lokakarya, atau apapun namanya, supaya semua stakeholder itu bisa berbicara, duduk di situ. Nggak usahlah model gugatan-gugatan, ini percuma juga gitu. Ya. Tinggalkan saja itu. Saya setuju dengan Pak siapa itu ahli pakar tata negara. Udahlah, tinggalkan saja. Ini tuh akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Yang kedua adalah setiap orang harus mengambil peran. Setiap orang maksudnya adalah setiap orang yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalisme dan media harus mengambil peran, setidaknya peran dirinya sendiri yang baik begitu. Dalam arti harus dikurangi kekeruhan media sosial dan media yang lain dengan informasi yang tidak bagus begitu. Jadi dari diri sendiri nih, kalau dalam bahasanya Ibu Nur Hasanah mungkin namanya ibda' binafsik gitu. Dimulai dari diri sendiri. Nah, organisasi-organisasi apapun, organisasi sosial, politik, itu kan di sana juga ada humasnya. Nah, mereka yang harus bergerak juga gitu. Jangan hanya berpikir bagaimana mengkampanyekan lembaganya, tapi ada bagian-bagian di bidang organisasi itu yang harus didedikasikan, harus mendedikasikan diri untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana memanage atau memberitakan yang bagus-bagus, bukan berarti tanpa kontrol sosial ya. Yang bagus-bagus dalam arti adalah bukan hoax gitu. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah bahwa posisi jurnalisme baik yang bergabung dengan media cetak maupun elektronik maupun yang tidak punya media mainstream itu posisinya sekarang ini ya sedang tidak bagus-bagus amat gitu ya. Oke, kemerdekaan dijamin, tetapi ada tangan-tangan lain yang suatu saat bisa memberangus Anda gitu. Kalau Anda tidak pandai bermain. Nah, bermain dalam arti ini ya bersiasat begitu. Jadi orang-orang seperti masyarakat pada umumnya, kemudian organisasi-organisasi sosial, organisasi media, itu juga akan berhadapan dengan struktur kekuasaan yang boleh dibilang kelihatannya sih kalem-kalem ya, tapi kalau sudah mengganggu kepentingannya, itu ya akan berhadapan gitu. Nah, supaya tidak menakut-nakuti, duduk bareng aja lah. Lembaga hukum, penegak hukum, ayo kita duduk bareng itu. Kita diskusikan bagaimana ini nasib media penyiaran dan media sosial ke depan. Kalau menggunakan kekuasaan, apa-apa dipanggil. Kemudian, tapi ada peristiwa yang sesungguhnya sangat serius, tidak dipanggil polisi. Gitu. Saya tidak tahu kabarnya kemarin nih Pak Din Samsudin yang dihack itu. Siapa yang hack itu? Saya kira juga bukan orang sembarangan lah. Orang yang punya kepentingan itu. Saya kira udah lebih dari 15 menit. Baik. Nanti kita diskusi ya, Mbak Ike ya. Ya. Saya kira udah ada beberapa pertanyaan masuk, akan menarik nanti kita bahas di diskusi. Nah, Mbak Nur Hasanah, kesempatan saya berikan untuk Mbak Nur Hasanah barangkali menyambung tadi penyampaian yang dibilang oleh Mas Saifur ya. Saya ingin Mbak Nur Hasanah mungkin melihat dari sisi audiensnya, dari sisi halayaknya. Kalau tadi Mas Saifur bilang bahwa mungkin media sosial atau media baru ini menjadi alternatif sumber informasi. Kalau saya menempatkan diri sebagai pengkonsumsi informasi, nampaknya kok menurut saya sekarang justru media-media baru itu justru adalah sumber informasi utama dan informasi dari organisasi media tradisional jadi alternatif gitu. Nah,
bagaimana ini ada pergeseran yang terjadi dari sisi halayak ini? Mbak Nur Hasanah, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman para praktisi. Ya, benar apa yang terjadi, perubahan di dalam halayak ini adalah yang pertama di sini adalah masuknya yang namanya era digitalisasi itulah yang membuat menjadi suatu perubahan. Ya, kalau kita langsung saja kepada materi saya, ya, pada industri media telah terjadi perubahan yang luar biasa, di mana saat ini peran media massa sudah kalah dengan media sosial. Nah, media mainstream atau konvensional saat ini menghadapi tantangan dari media sosial. Kenapa terjadi perubahan tadi pada halayak? Ini kalau kita lihat secara teoritis, ya, di mana media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sebagai sesuai dengan kepentingannya. Nah, sehingga dikatakan bahwa bahasa tidaklah mungkin bebas nilai, karena itu realitas hendaklah dibahaskan selalu terkandung ideologi dan penilaian. Nah, dalam pandangan paradigma konstruktivis di sini, bahwa apa yang disajikan oleh media itu adalah memiliki kepentingan dan tidak bebas nilai. Kalau kita bicara dari halayak, pada awalnya itu secara teoritis media massa dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa sehingga halayak tidak mampu membendung informasi yang disampaikan. Nah, halayak dianggap pasif, tidak mampu bereaksi apapun kecuali hanya dengan menerima begitu saja pesan yang diterimanya melalui media. Itu yang maksud di sini adalah media mainstream. Nah, di mana bahwa media itu mempunyai kekuatan yang powerful, ya. Tetapi seiring dengan waktu, ya, halayak itu tidak lagi menerima begitu saja, tetapi dia mencari informasi yang dibutuhkannya dengan lebih cepat. Kemana dia mencarinya adalah dia melalui media sosial. Nah, ketika halayak sudah berubah, yang tadinya adalah pasif, diberikan informasi apa saja dia terima, sekarang dia menjadi aktif dan didapatkan itu dari media sosial, maka dia merasa cukup itu informasi yang didapatkan tanpa melakukan klarifikasi atau melihat media lain, misalnya dengan media mainstream. Nah, ketika halayak berubah dan menjadikan media sosial itu adalah media yang dipercaya, maka terjadilah di sini kontradiksi antara jurnalisme dan media sosial. Gitu, Mbak Ike. Tetapi walaupun situasinya seperti ini, tetap menurut saya media mainstream ini mempunyai tanggung jawab sesuai dengan peran media massa. Nah, sehingga menurut saya menjadi suatu tuntutan dari sisi jurnalis harus ada kemauan yang kuat, berusaha untuk lebih mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam, lebih akurat dan lebih meyakinkan. Karena itulah yang membuat media massa menjadi kuat. Karena apa yang diterima oleh halayak saat ini adalah hanya sekedar informasi apa yang terjadi. Ya, meskipun ada unsur kelengkapan di situ, maksudnya ada unsur 5W1H, tetapi tidak secara mendalam pada unsur mengapa dan bagaimana. Ya, sedikit dari saya kira-kira itu aja, Mbak Ike. Nanti di diskusinya saja. Oke. Terima kasih. Oke, menarik. Mbak Nur Hasanah menyampaikan 5W1H. Mungkin yang bagian W-nya ini yang kadang-kala tidak komplit begitu ya. Barangkali juga terkait dengan karakter sekarang, bagaimana orang mengkonsumsi media kan juga rentangnya tuh sangat pendek sekali. Bahkan video-video yang sekarang banyak dikonsumsi itu kan hanya hitungan 15 detik, 30 detik. Bagaimana sebuah kelengkapan informasi dapat disampaikan dalam durasi yang sebegitu pendeknya ya. Nah, tapi itu adalah dinamika yang sudah tidak waktunya lagi kita mempertentangkan terus kemudian main gugat-gugat gitu ya. Kalau tadi bahasanya Mas Syaifur, sudahlah
mari kita dewasa duduk bareng ya, ngobrol sama-sama, lihat bagaimana kita bisa membuat ini menjadi lebih baik dan masing-masing ambil peran aktif gitu. Nah, saya sudah ada beberapa pertanyaan menarik nih masuk ke chatroom kita. Nampaknya kita bisa bahas satu persatu ya. Mungkin saya akan meminta tanggapan dari masing-masing narasumber di sini. Pertanyaan pertama kita lihat dari Bapak Endrios Suprastio. Pak Endrio bertanya, kalau pembungkaman atau pengontrolan ketat yang merupakan lawan dari kebebasan dan kemerdekaan ini terus berlanjut, ini bakal jadi bumerang. Bagaimana Aji dan Iwo melihat kondisi ini? Lalu tadi terkait kan di konstitusi itu tidak ada yang mengayomi lembaga penyiaran, apalagi penyiaran mandiri. Nah, gimana caranya supaya pembodohan terencana di sini disebutkan oleh buzzer, tapi kalau menurut saya sebenarnya bukan buzzernya yang kasih ordernya ini, gitu kan? Nah, bagaimana supaya pembodohan berencana ini bisa dihentikan atau minimal dikurangi gitu? Mungkin saya ingin minta Mas Manan, Mas ini juga diminta dari Iwo, dan terakhir mungkin saya minta Mas Syaifur untuk nanti menyampaikan komentarnya tentang ini ya. Silakan. Ya, memang menurut saya ini ya apa? Ya, pemidanaan seperti dalam kasus yang menimpa Diananta itu, dan juga yang pertasan yang terjadi belakangan ini kan memang ini menunjuk apa ya? Seperti alarm buat kita, terutama buat media-media yang bukan hanya media tapi juga orang-orang yang bersikap kritis, terutama terhadap pemerintah ya. Nah, misalnya kenapa yang pasti kita mungkin agak kurang ragu dengan sinyalemen itu kalau misalnya yang diretas itu misalnya check and recheck atau bintang atau media-media hiburan, tapi kan yang diretas ini kan media-media yang selama ini pemberitaannya cukup kritis terhadap pemerintah, dan juga yang dipidanakan ini kan biasanya selalu ini misalnya ada kasus Diananta itu kan mempersoalkan soal ini ya, perusahaan yang memang cukup kuat di sana pengaruhnya. Jadi memang semangat dari pemidanaan juga pertasan itu seperti berusaha untuk meredam sikap kritis. Dan memang kadang-kadang pemidanaan itu tidak selalu ini ya. Kalau kita lihat dalam konteks kebebasan pers, mengapa pemidanaan dan juga pertasan itu harus dikecam? Karena itu sebenarnya mungkin tujuannya bukan untuk membuatnya bangkrut atau tutup, tapi itu membuatnya takut itu. Karena terutama pemidanaannya, karena yang membuat efek jerah kalau pemidanaan itu berurusan dengan polisi itu saja sudah membuat takut. Ada trauma sendiri ya. Membuat repot gitu. Ya apalagi kalau sampai dijemput polisi malam-malam, ditangkap di bandara, dan diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan sepele tapi berlangsung lebih dari 3 jam. Itu kan bagian dari intimidasi sebenarnya. Dan apalagi kalau sampai ke pengadilan. Berperkara di pengadilan itu kan juga ini melelahkan gitu. Jadwal sidang yang belum tentu tepat waktu, kadang-kadang molor. Ya, saya juga punya pengalaman jadi saksi soalnya. Iya. Jadi, menurut saya begitu orang melaporkan ke polisi karena berita kita yang kritis misalnya, kadang-kadang bukan membuat kita supaya dipenjara, tapi supaya kita direpotkan oleh masalah itu. Disitulah intimidasinya gitu. Dan itu yang membuat banyak orang malas berurusan dengan masalah dan menghindar gitu. Nulis berita yang aman, ya mencari cara supaya tidak terlalu keras mengkritik pemerintah misalnya, yang membuat kita akhirnya ya menjauh dari
bisa menjauh dari kebenaran dan akhirnya tidak bisa bekerja untuk kepentingan publik. Jadi akhirnya kalau media, 1-2 media melakukan itu mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau sebagian besar melakukannya, ya media seperti kehilangan giginya dan ya akan seperti jadi pamflet aja. Karena isinya hanya berupa informasi yang hanya memberikan apa ya, informasi yang sifatnya satu arah. Ya, dan tidak bisa menjadi diharapkan menjadi fungsi ideal media, yaitu sebagai watchdog bagi kekuasaan. Jadi memang itu sesuatu yang di luar kendali kita, gitu. Dan saya kira ini salah satu tugas wartawan adalah organisasi wartawan adalah bagaimana membantu wartawan menghadapi masalah itu supaya tidak membuat orang takut dan membuat wartawan yang menghadapi masalah dia tidak merasa sendirian. Psikologi itu yang sangat penting, karena kalau kita merasa sendirian, semua wartawan merasa sendirian, tidak akan ada lagi yang akan berani bersikap kritis gitu. Dan saya kira itu jauh lebih berbahaya bagi masa depan jurnalisme, karena ya kalau media-media wartawan pada takut menulis, semua jadi newsletter aja isinya berita-berita baik. Apa bedanya dengan informasi dari marketing perusahaan kalau begitu ya? Ya, saya kira itu yang harus dicegah ya. Oke, baik, kebersamaan gitu ya, supaya nggak takut sendirian tapi ada temennya gitu ya. Kan kalau satu orang sendiri itu takut, tapi kalau 2 orang takut, 3 orang takut, berdua jadi 3 orang setengah berani, atau bahkan mungkin 5 orang menjadi sangat berani begitu ya. Oke, terima kasih. Mas Jody mungkin mau menyampaikan pandangannya sebelum nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang antre nih dan nampaknya sangat menarik. Mungkin nanti kita bisa undang langsung saja untuk menyampaikan ya pertanyaan berikutnya. Mas Made, siap-siap Mas Made nanti bisa sampaikan langsung ya. Mas Jody dulu, silakan tanggapannya bagaimana? Oke. Dewan Pers yang melakukan MOU dengan Kapolri waktu itu adalah upaya untuk mendownload Undang-Undang Pers nomor 40 yang hanya selesai pada perlindungan hukum. Nah, MOU itu mestinya dimaksud untuk sebagai turunan dari undang-undang itu. Tapi pada kenyataannya tetap saja di bawah aplikasinya itu kawan-kawan polisi terlebih di daerah itu betul-betul tidak tahu ada MOU itu. Bahkan ya akhirnya mereka main sendiri. Bahkan barangkali ketika masuk ke Dewan Pers pun masih tetap disalahpahami atau disalah interpretasikan oleh kawan-kawan kepolisian. Maka salah satu jalan ya amandemen Undang-Undang Pers itu supaya terjemahan dari pelindungan hukum itu betul-betul real, betul-betul nyata bahwa semua urusan jurnalistik ya harus masuk ke wilayah pers atau Dewan Pers atau apapun namanya itu. Jadi tidak lagi masing-masing pihak itu menginterpretasikan menurut dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya. Atau keuntungannya sendiri gitu kan. Ya. Saya kira itu Mbak. Jadi selama ini sih ketika terjadi persoalan di tingkat misalnya kabupaten atau provinsi kawan-kawan Iwo, kita itu ya orang-orang egaliter ini ya main kroyok. Udah kita hajar mereka dalam pemberitaan. Jadi kawan-kawan Iwo dari seluruh Indonesia itu mengangkat kasus tersebut ke media masing-masing dan beberapa berhasil. Ada kawan waktu itu ditahan di Polda Sumut karena kita beritakan secara masif, akhirnya dikeluarkan dari tahanan kepolisian. Begitu juga ada Kapolres di Lampung, itu langsung dimutasikan ketika dia menghina seorang wartawan. Karena kita ramekan. Itu yang baru kita bisa perbuat sekarang ini. Jadi saya kira amandemen itu salah satu jalan yang harus kita upayakan. Oke, terima kasih. Ada
penanya berikutnya yang nampaknya menarik, saya undang langsung saja untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Pak Made Wipra Pratistita, host admin boleh minta dibantu Pak Made ini untuk bisa menyampaikan suaranya secara langsung. Cek. Ya. Halo, dengar? Ya. Mbak moderator? Halo? Ya, dengar dengan baik, silakan. Terima kasih Mbak moderator. Perkenalkan saya Wipra dari Bali. Begini ya, mungkin tadi sebenarnya bertanya dari chat, cuman pertanyaannya itu agak susah kalau nggak disampaikan secara lisan. Baik, silakan. Ini bicara kemerdekaan jurnalisme saat kemerdekaan saat ini kan bicara kebebasan pers. Nah, dalam hal ini kan saya melihat bahwa kebebasan dari jurnalisme ini menimbulkan yang namanya bias terhadap karya jurnalis. Nah, kenapa saya katakan sebagai suatu karya jurnalistik yang bias? Saya melihat di lapangan atau di masyarakat itu, di beberapa media cetak atau perusahaan media pers cetak terutama, itu tidak bisa membedakan yang namanya advertorial iklan dengan pemberitaan opini berita. Nah, seperti contoh begini, kalau di Bali sendiri itu ada yang namanya perusahaan pers media cetak, saya nggak sebut nama ya, takut kena nanti, yang menjadikan suatu opini atau pemberitaan opini salah satu pejabat senator di Bali, menjadikan itu sebagai dimasukkan ke dalam kolom advertorial di koran. Jadi opini atau berita opini dari si pejabat senator ini di korannya itu ada tanda ADS-nya atau ada simbol ADS kan advertorial. Ya. Nah, ini kan tentu dalam hal jadi pertanyaan bahwasanya itu kalau udah ada permainan seperti itu di beberapa perusahaan media pers cetak kan berarti ada pembiasan terhadap karya jurnalis itu sendiri, bahwasanya kan yang tadinya sebenarnya itu adalah opini yang masuk ke dalam kolom opini di koran cetak, tapi kok masuknya ke dalam advertorial. Nah, ini kan menjadi suatu ada celah-celah yang dimanfaatkan, apalagi sekarang kan ada ke depan Desember ini kita mau masuk pilkada. Nah, takutnya pada saat kita masuk pilkada ini celah-celah di opini-opini pejabat-pejabat atau calon-calon orang-orang peserta pemilu ini akan dimasukkan ke dalam advertorial. Nah, ini yang sungguh bahaya gitu loh. Jadi dalam arti independensi terhadap jurnalisnya ini menjadi pertanyaan. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat bahwa kemerdekaan jurnalis ini ya menyebabkan biasnya karya jurnalis itu sendiri. Nah, itu harus perlu dari kita semua, dari teman-teman wartawan, harus ada suatu kesepakatan bersama sebenarnya seperti apa kriteria jurnalis itu sebenarnya gitu loh. Karena di Undang-Undang Pers sendiri tidak mengatur yang namanya karya jurnalis itu sendiri, jadi bias gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, dan ayo kita bahas bersama di teman-teman Ajim maupun di teman-teman Iwo atau teman-teman dari Ibu dosen juga bagaimana ini terhadap pembiasan karya jurnalis ini sendiri. Terima kasih dari saya. Saya berikan kepada moderator kembali. Oke, baik, terima kasih. Mungkin justru saya ingin sampaikan ini ke Mas Saifur. Bagaimana ini untuk merangkul tadi katakanlah wartawan-wartawan swasta ya, atau produk-produk informasi swasta yang sebenarnya justru pada beberapa sisi kadangkala menjadi sumber informasi utama gitu. Mas Saifur mungkin boleh sedikit menyampaikan sikap atau pandangan dari AJV terkait ini supaya tidak atau sedikitnya bisa mengurangi bias tadi yang menjadi concern dari Made. Ya. Halo, suara. Oke. Silakan. Saya akan menanggapi dari yang awal tadi soal buzzer gitu ya. Ya. Dan nanti sampai kepada pertanyaan terakhir. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak elok itu ya, saya kira bukan dengan mengerahkan buzzer atau membiayai orang untuk bikin berita mempengaruhi publik ya. Sekarang tinggal bekerja bagus aja lah, udah itu cukup. Jadi kalau orang bekerja bagus, itu pasti diberitakan bagus. Itu kuncinya. Nah, kalau misalnya justru sekarang ada opini balik itu. Kalau menggerakkan buzzer berarti ada sesuatu yang tidak bagus, biar dikatakan bagus begitu. Itu juga bahaya gitu. Makanya
dua hal ini ada sisi positif dan negatifnya gitu. Justru sekarang ini publik akan menganggap bahwa berita-berita atau informasi yang disebarkan oleh buzzer-buzzer itu justru menjadi stempel untuk menyatakan bahwa itu ada sesuatu yang tidak bagus gitu. Nah, sisi positifnya adalah orang-orang itu yang mendapat kerjaan, itu aja sebetulnya. Tapi kaitannya dengan informasi yang menjadi tidak bagus gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah pertanyaan atau yang dikatakan Pak Jody tadi, Mas Jody ya. Kita ketemu di sini Mas Jody. Ya. Ngopi bareng itu. Ya. Ya. Saya akan nimpali aja lah. Ini masalah kita bersama sebetulnya. Kalau ada MOU ini itu antara polisi dengan media, kemudian Pemda akan memperhatikan media-media yang sudah terverifikasi, kemudian ada surat dari Dewan Pers yang dulu dilayangkan ke Pemda. Kalau misalnya medianya belum terverifikasi, jangan dilayani. Orang Pemda daerah itu taatnya bukan main gitu. Dan bahkan menjadi surat dari Dewan Pers itu, imbauan itu menjadi senjata untuk menyingkirkan media-media yang tidak diverifikasi. Oke, verifikasi itu penting gitu untuk menunjukkan kualitas media gitu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya gitu ya. Ya. Ada media-media berkualitas tidak bergabung dalam soal verifikasi semacam itu. Gitu. Nah, kalau Pemda kaitannya dengan pasang iklan kepada media, itu kan yang namanya pasang iklan itu kan harus melihat ya berapa viewernya, siapa pembacanya. Dan kalau dilihat medianya itu sudah terverifikasi atau belum, kemudian ini itu persyaratannya media ini ada badan hukumnya atau tidak, itu agak repot memang. Karena banyak media yang ada badan hukumnya sudah terverifikasi ini itu, tapi nggak ada pembacanya. Coba Anda kalau mau pasang iklan kepada media yang ada pembacanya atau kepada media yang badan hukumnya lengkap dan terverifikasi. Kalau saya sebagai pengusaha pasti akan milih yang kedua, yaitu milih media yang ada pembacanya. Lihat sajalah di YouTube itu. Ya. Mereka nggak punya usaha, nggak punya badan usaha, tapi banyak penontonnya, gampang kita pasang iklan di situ. Nah, ini cara berpikir orang iklan itu bukan medianya berbadan hukum atau resmi, tidak. Gitu. Tidak resmi, ya kan? Audiensnya ada di mana? Marketnya ada di mana? Iya. Nah, jadi jangan sampai dicampur adukan ini, mau pasang iklan pasti yang ada orang nontonnya gitu. Tapi kalau Anda mau menganggap media yang berkualitas, kemudian yang ada badan hukumnya, ya jangan dijadikan senjata untuk tidak pasang iklan misalnya begitu. Jadi haruslah di sini untuk memilah-milah begitu. Ya. Saya kira Pak Jody juga setuju nih lah kalau yang begini-begini ya. Nah, yang terakhir kok jadi lupa ini Mas, pertanyaan dari Bali ini. Jadi nanti bisa diluruskan Mbak Ike tentang yang Bali tadi itu. Saya ingin mengajaklah kepada semua orang-orang aktivis atau anak-anak muda, milenial, siapa saja, bahkan ibu-ibu RT pun gitu, ayo bergabung ke organisasi. Ya bisa ke ACV, bisa ke AJI atau ke Ikatan Wartawan Online ya. Mana-mana. Tapi kalau yang kaitannya dengan video ya kami menampung semuanya lah. Ibu-ibu RT silakan kumpul gitu untuk pendidikan jurnalisme, bagaimana bikin masakan yang bagus. Nah, kemudian memberitakan peristiwa di daerahnya gitu, lomba desa, lomba kampung ramah lingkungan. Ini kan mencerdaskan gitu. Betul. Yang penting nanti akan saya kasih tahu, ini loh dasar-dasarnya. Yang penting jangan sampai menyebarkan hoax, itu harus jelas kapan waktunya, supaya tidak membingungkan gitu. Bahkan kalau misalnya RT ya bikin dokumenter supaya bagus gitu, mencerahkan. Ini kan akan menjadi bagus ke depan. Oke, baik. Pak Ike? Ya, oke. Terima kasih.
Kalau ada yang belum terjawab bisa disampaikan lagi. Baik, cuma kita berbagi nih dengan yang lain karena merdeka itu kan bukan berarti tanpa batas ya. Ada juga hak orang lain yang harus kita penuhi di situ. Ada Mas Hidayat Syahputra ini ada di chat juga menyampaikan ingin bertanya mengenai fenomena digital. Mungkin boleh bertanya langsung. Saya minta kepada host untuk dibukakan Hidayat Syahputra untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan. Ya. Fenomena informasi sekarang itu kan di era digital itu sangat banyak media kalah saing dengan media sosial dalam perkara kecepatan menyajikan informasi. Nah, ini terkadang menjadikan media-media perusahaan-perusahaan media itu ingin segera menyampaikan informasi agar tidak tertinggal dan sehingga informasinya itu menjadi informasi pertama. Nah, ini acap kali atau kerap kali menjadi momok dari penyajian berita. Bagaimana tingkat akurasi, konfirmasi, kebenaran berita itu terkadang tidak tingkat keakurasinya itu rendah. Nah, bagaimana media-media mainstream misalnya juga terpengaruh terkadang dengan saingan itu karena ingin mendapatkan pembaca yang banyak, gitu kan. Tambah lagi persaingan iklan. Nah, tadi juga disampaikan kalau nggak ada pembacanya nggak akan mungkin ada iklan masuk. Betul sekali. Jadi untuk mengejar itu seringkali media-media itu menyajikan berita yang tingkat akurasinya rendah. Nah, bagaimana AJI, IWO, dan AJP menyikapin hal ini? Dan ada ke depan bagaimana bisa ada konstitusi atau regulasi yang mengatur hal itu? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin ke Mas Jody terlebih dahulu karena ini biasanya berkaitan antara kecepatan dan ketepatan, begitu ya. Oke. Halo. Ya, silakan. Ya. Sudah terdengar? Ya, terdengar baik. Oke. Jadi begini. Media yang baik itu atau media yang profesional itu adalah media yang mampu menjaga kewarasannya, menjaga kecerdasannya, sehingga media itu menjadi rujukan bagi pembaca media sosial. Bukan sebaliknya, media sosial yang jadi rujukan. Oleh karenanya media, saya selalu menyampaikan ini kepada kawan-kawan IWO seluruh Indonesia yang memiliki media, mari kita berlaku profesional, mari kita menjaga kewarasan jurnalistik kita, supaya apa? Supaya menjadi rujukan bagi pertanyaan-pertanyaan yang masih meragukan di media sosial ketika ada sebuah berita. Kan sekarang kita jadi bingung. Zaman dahulu kala itu ada yang namanya syaman di Aceh itu. Syaman itu adalah tempat orang bertanya, gitu kan? Nah, sekarang media itu, media mainstream ini seharusnya menjadi syaman, menjadi tempat bertanya, menjadi rujukan. Apa ini berita benar atau tidak? Saya kira itu, Mbak. Oke. Berarti kalau sorry. Ya. Saya kepengen menyinggung yang bertanya dari Bali tadi, bahwa editorial itu sah karena itu sudah menjadi komitmen, menjadi kesepakatan bersama bahwa ketika ada pemasang iklan atau pernyataan atau apapun itu, kalau itu bersifat iklan maka ada ADV biasanya, editorial. Nah, cuman tulisan ADV-nya itu sangat kecil sehingga orang agak buram, apa ini iklan atau beneran gitu kan? Disarukan gitu ya? Iya, mestinya jalan keluarnya adalah diperbesar sehingga orang tahu bahwa ini iklan. Nah, nanti di tahun politik bulan apa? Desember ya? Jadi, itu adalah masa panennya media massa. Karena para tokoh politik pasti akan beriklan di situ. Cuman kita harus tetap waspada, ini omong kosong atau omong beneran. Saya kira itu. Oke. Mas Jody, boleh saya garis bawahi kalau pernyataan Mas Jody tadi berarti seharusnya tidak perlu terlalu khawatir antara ketepatan dengan kecepatan dengan ketepatan, ya kan? Mungkin kecepatan orang lain bisa mengambil. Dalam hal ini misalnya media sosial atau ya ada kejadian apa, lalu dengan ponsel orang dengan begitu cepatnya bisa merekam kejadian itu. Cuman itu kan belum tentu tepat. Bisa jadi cepat tapi belum tentu tepat. Nah,
peranan menjaga kewarasannya itu adalah pada sisi yaitu akurasi, betul. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir kalah cepat di satu sisi, tapi selama masih tetap tepat dan akurat, begitu ya, Mas Jod? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya dari sudut pandang, sedikit boleh berbagi. Saya punya pengalaman bekerja di media di bagian yang kalau dari tadi dibahas nih quote unquote musuhnya jurnalis. Saya bekerja di bagian bisnisnya begitu ya. Cuman menurut saya begini, saya tidak melihat bahwa itu adalah dua kutub yang berbeda. Seharusnya dua-duanya saling bersinergi. Menurut saya tidak ada salahnya manakala misalnya sebuah jalan bisnis itu terbuka dari pintu mana saja. Nah, betul Mas Jody tadi bilang bahwa somehow jurnalis bisa jadi lebih luas mendekati narsum begitu ya, karena kan ada kita tahu respect terhadap pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi di sisi lain saya pikir bahwa kedewasaan atau keterbukaan untuk menyampaikan mana yang iklan dan mana yang merupakan berita atau informasi sebagai produk jurnalistik itu yang rasanya mungkin belum semua orang menyadari dengan baik bahwa itu adalah harus disampaikan secara transparan. Karena kan pada prosesnya kalau itu advertorial itu adalah boleh approval klien, tapi manakala itu berita itu sama sekali sudah merupakan kewenangan dari para jurnalis yang memang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara lebih proporsional. Mungkin begitu. Jadi saya sangat setuju semangat yang tadi disampaikan Mas Saifur, sudahlah nggak perlu gontok-gontokan, ngobrol aja bareng. Dan memang kita semua sadar bahwa dalam peraturan perundang-undangannya ini sudah tidak relevan dan sangat gagap menyikapi perkembangan yang terjadi. Ya memang sudah waktunya untuk menyampaikan masukan bersama begitu ya. Nah, masih ada pertanyaan yang lain kah? Nampaknya beberapa pertanyaan tadi agak mirip-mirip dan kita sudah sempat bahas bersama ya. Ada pertanyaan bagaimana kalau ingin mendaftar jadi anggota AJV begitu ya, supaya bisa menyampaikan suaranya, menyampaikan pendapatnya melalui saluran yang tepat. Silakan boleh dimasuk ke websitenya AJV saja. Jadi kalau masuk ke mesin pencarian ke Google nanti akan ada link ke websitenya AJV, ada link untuk pendaftaran gitu. Nah nanti juga untuk teman-teman yang sudah mendaftar acara ini nanti rekamannya kita bisa sampaikan dengan terlebih dahulu teman-teman mendaftar formulir keanggotaan di AJV begitu ya. Iya, nampaknya kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan karena sudah kita bahas semua, saya pikir mungkin statement terakhir saja dari masing-masing pembicara, bagaimana kita melihat kemerdekaan dalam konteksnya jurnalistik ini, untuk baik itu dari sisi perusahaan media maupun juga para jurnalis non media formal. Saya mungkin ingin mulai dari Mbak Nur Hasanah dan nanti satu-satu para panelis silakan untuk menyampaikan statement terakhirnya. Mas Jody dulu deh, boleh? Oke. Ya, kawan-kawan wartawan dan peminat ilmu jurnalistik dimanapun berada, begini, sekarang ini menjadi wartawan itu semakin sulit. Karena seorang wartawan dituntut untuk bisa apa saja, mulai menulis, mengambil foto, video, dan lain sebagainya. Jadi, apalagi di masa pandemi ini, berolahraga, tetaplah kuat, tetaplah sehat, supaya kita terhindar dari corona, tetaplah waras. Jadi, media sosial jangan dijadikan musuh, itu adalah sumber informasi yang harus kita verifikasi kembali. Dan kepada kawan-kawan, jangan khawatir bahwa rezeki tetap ada dimanapun berada. Dan saya kira ketika saya mengucapkan selamat tinggal Dewan Pers, saya menaksir 10 tahun lagi sudah selesai tugas-tugas Dewan Pers. Jadi semua urusan moral itu dikembalikan kepada masyarakat.
Terima kasih. Oke, baik. Tinggal kontrolnya ya, kontrol bersama. Bagaimana kalau dikembalikan masing-masing itu kan agak sulit kontrolnya gitu. Mas Manan. Ya, kalau saya boleh nanggapi ini sedikit nggak ini? Boleh, Yang boleh. soal apakah pertanggungjawaban hukum opini si pejabat yang mengandung unsur provokatif atau sara misalnya. Ya oke, boleh, boleh. Ini, silakan. Jadi kalau konten di media itu apakah semua menjadi tanggung jawab media? Sebenarnya tidak juga. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasusnya Bersihar Lubis yang tahun 2008 itu, dia kan menulis opini di koran Tempo yang kisah investigator Dungu itu loh. Dan dia akhirnya dipidana kan, divonis 1 bulan kalau nggak salah. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa tidak semua apa yang dimuat di media itu menjadi tanggung jawab media. Jadi tetap ada tanggung jawab individu atas informasi yang di media, yang di luar kontrol media. Memang jadi pertanyaan, apakah kalau misalnya itu diedit oleh media, apakah itu masih jadi tanggung jawab penulis, misalnya ke opini? Atau bagaimana dengan iklan, misalnya? Kalau isinya misalnya memprovokasi, itu kan menganjurkan kekerasan, itu kan bisa kena KUHP kan? Ini memang menjadi tanda tanya. Tapi kalau mengacu kepada kasusnya Bersihar, mestinya kalau ada iklan yang misalnya advertorial yang pejabat menganjurkan kekerasan, menurut saya dia secara personal bisa kena gitu. Bukan tidak sepenuhnya tanggung jawab media. Walaupun kalau dalam KUHP, kalau media memuat iklan yang misalnya menganjurkan kekerasan, media itu bisa kenanya di turut penyertaan. Pasal 55 kalau sekarang di KUHP. Jadi memang harus berhati-hati. Penulisnya yang membuat iklan juga bisa kena, dan saya kira kalau dia pakai KUHP dia kena tersangka utamanya, tapi media juga bisa kena pasal penyertaan. Betul. Penyertaan. Ya. Oke, yang komentar terakhir saya kira ini ya. Saya kira menurut saya absurd kalau media online atau media konvensional kompetisi soal kecepatan dengan media sosial. Itu bukan wilayah yang akan bisa dimenangkan. Pasti kalah cepat. Karena itu saya kira media harus memberi nilai lebih di hal yang lain. Misalnya yang pertama pasti harus jadi clearing house itu loh. Artinya media sosial boleh melontarkan gosip, bahkan berita bohong. Tugas media memverifikasinya. Jadi media harus berfungsi sebagai clearing house, sehingga dengan begitu orang bisa menjadikan media itu sebagai rujukan terakhir. Ya, Syaman rujukan tadi. terakhir untuk sebagai konfirmasi. Kalau di media harusnya itu sudah akurat. Jadi kalau dia menulis soal hoax, dia harus memastikan bahwa ini hoax atau bukan gitu. Bukan malah hanya menulis hoax-nya gitu. Kan ada juga yang media yang menulis hoax untuk mendulang klik itu. Iya betul. Banyak itu yang harusnya tidak boleh. Betul. Sebisa mungkin media jadi clearing house untuk memastikan ini informasi hoax atau bukan. Ya. Jadi jangan malah dibalik gitu. Karena dengan begitu itulah harapannya media masih punya trust, orang punya trust kepada media, dan trust itulah yang saya kira membuat media masih punya masa depan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Nur Hasanah, apa sudah bisa? Baik. Bisa. Ya. Dari kesimpulan dari saya ada 2 yang saya simpulkan. Yang pertama dari sisi jurnalis, bahwa jurnalis adalah sebuah profesi di mana jurnalis ini mempunyai tanggung jawab sosial. Untuk itu menurut saya adalah berpegang pada etik di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, kepada halayak, karena terjadi satu perubahan yang luar biasa, adalah halayak ini cerdas dalam bermedia, kemudian dalam mencari informasi tidak hanya pada satu media sosial saja, tetapi juga melakukan klarifikasi atau juga mencari informasi lain dari media mainstream. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ibarat kata masuk toko serba ada gitu ya.
atau masuk sebuah pusat jajanan serba ada, belum tentu semuanya harus dimakan, ya kan? Nah, itu mungkin untuk halayak ya, cerdaslah, jangan cuma pada satu sumber, cari juga sumber-sumber lain yang bisa dipercaya. Oke, terakhir Mas Syaifur. Oke, suara saya bisa kedengaran ya? Sudah, aman. Ya. Oke, sebagai akhir dari pertemuan ini saya ingin mengimbau kepada semuanya saja bahwa kemerdekaan ini kan adalah fitrah lah, di mana saja itu fitrah sebetulnya. Bahwa kemudian nanti ada pembatasan-pembatasan, itulah sebagai makhluk sosial. Persoalannya adalah bagaimana supaya pembatasan-pembatasan itu tidak mengurangi kemerdekaan sampai ke pada esensi sebuah fitrah manusia itu. Oleh karena itu diatur. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengaturnya gitu supaya ada kepentingan lain yang dihormati, tidak berangus kepentingan yang lain. Nah, sebetulnya undang-undang penjara adalah maksudnya itu gitu, bahwa dalam perjalanan itu tidak sesuai atau masih ada kendala-kendala atau memang tidak mampu mengiringi perkembangan teknologi, ya kita duduk bareng, atur bareng lagi begitu. Okay. Yang kedua, bahwa kaitannya dengan berbagai persoalan media saat ini, apakah soal iklan, soal pembatasan, soal pemberangusan kebebasan berekspresi, bersuara melalui penguncian akses kayak gitu, saya kira itu catatan buruk lah ya. Pesan saya sih kalau misalnya kita tidak cantik, kita tidak ganteng, jangan kacanya yang dihancurin gitu. Kemudian tapi kalau diri kita yang diperbaiki gitu ya? Iya, gitu. Mungkin potong rambut atau pakai bedak lah kayak gitu. Oke. Juga kalau orang nggak bisa nari, jangan lantai disalahkan kan begitulah. Ya, sehingga akan bagus begitu. Jangan bagus-bagusin dengan cara media yang kurang elok lah. Itu justru akan berbalik menjadi tidak baik. Gitu. Nah, yang terakhir adalah karena perkembangan media sudah begitu sosial, maka kepada semuanya saja, mari kita berbondong-bondong masuk pada organisasi atau bahkan mungkin Anda juga bikin organisasi sendiri yang lain yang penting adalah untuk meningkatkan kapasitas diri di bidang media gitu. Iwo, AJV. Oke. Jadi pilih lah ya. Ya, ini adalah awal dari kesamaan, sehingga kalau misalnya ada pertemuan tiap bulan sekali menggagas atau berdiskusi tentang apapun kaitan dengan media, saya kira akan menjadi enak. Saya kira itu sebagai akhir dari pernyataan saya. Baik. Dan supaya bermanfaat lebih besar, saya mohon izin kepada para pembicara semua, bolehkah materinya kami sebarkan secara luas ya untuk peserta, dan mungkin juga akan kita tuliskan menjadi kita akan ramu menjadi sebuah rilis supaya manfaatnya lebih besar, tidak terbatas pada hanya 2 jam saja kita berada di Sabtu pagi atau Sabtu siang yang baik ini. Oke. Mohon diperiksa Mbak, itu typonya ya. Baik, tentu saja. Ya, siap. Terima kasih atas izinnya, dan tentu kami akan melakukan periksa apabila nanti kita sampaikan secara luas. Oke. Demikian nampaknya diskusi siang hari ini yang sangat menarik, kemerdekaan dalam jurnalistik sebagai bagian dari seri diskusi strategis AJV yang kita selenggarakan tiap bulan. Terima kasih atas para peserta dan juga pembicara yang sudah berbagi ilmunya, pandangannya, dan pengalamannya pada siang hari ini. Insya Allah kita mungkin akan bertemu bulan depan untuk seri strategis, dan untuk AJV juga ada seri-seri praktis ya, workshop praktis yang diselenggarakan juga secara teratur. Jadi bukan hanya dari sisi wacana atau diskursusnya saja yang terjadi, tapi juga bagaimana kita bisa bahu-membahu untuk meningkatkan kapabilitas secara teknis. Nah, silakan untuk teman-teman yang ingin mendaftar menjadi AJV bisa kunjungi websitenya, nanti di sana ada formulirnya, dan silakan untuk bergabung. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari diskusi siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita berada dalam situasi yang selalu sehat dan juga selalu waras
sehingga perjuangan kita semua untuk memberikan dan meneruskan kebaikan di masyarakat bisa berlanjut dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.